Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita meminta Allah Roh Kudus untuk boleh memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami bisa memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah situasi yang terbatas ini, maka yang pertama yang Engkau inginkan untuk kami lakukan adalah mencari Engkau dan kerajaan-Mu. Mencari Engkau lebih dahulu daripada segalanya. Maka Tuhan mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di surga, kami ingin mencari Engkau. Melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami. Menyingkapkan kebenaran-Mu, supaya kebenaran itu boleh berbicara dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami untuk boleh duduk diam di dalam damai sejahtera untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan berikanlah kepada kami ketaatan, untuk kami boleh melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa biar Engkau bekerja, untuk menjamah kami di bagian-bagian di mana kami bergumul di dalamnya. Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati nurani kami masing-masing. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami yang di rumah, kami yang berada dalam kamar, kami yang berada bersama dengan orang lain. Biarlah kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan atau melanjutkan eksposisi atau pemberitaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Minggu ini kita akan berbicara dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7 di dalam tema Hidup Tanpa Pamrih. Hidup Tanpa Pamrih, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah sambil menatap layar kaca. Bapak Ibu Saudara dapat membuka Alkitab, baik Alkitab buku ataupun gadget Anda, untuk bisa melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang pertama, pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam rangkaian kupasan atau eksposisi dari Kisah Para Rasul, kita sudah sampai kepada Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7 ini. Sorry, di dalam perikop ini kita melihat konteksnya, yaitu setelah peristiwa Ananias dan Safira, Allah menegaskan kesaksian para rasul dengan berbagai tanda dan mujizat di pasal yang ke-5. Lalu kemudian Sanhedrin
itu menjadi gelisah dan memenjarakan kedua rasul. Dan kemungkinan besar di sana dikatakan rasul-rasul. Tetapi kemungkinan besar itu adalah Petrus dan Yohanes di ayat yang ke-26. Lalu dikatakan kuasa Allah dinyatakan dengan melepaskan kedua rasul ini dari penjara tanpa membuka kuncinya. Allah mengirimkan malaikatnya dan dengan kuasa Allah, walaupun pintu penjara itu masih terkunci, mereka dapat keluar. Dan mereka kembali bersaksi di bait Allah sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Sanhedrin yang mendengar bahwa mereka kembali bersaksi di bait Allah menjadi sangat gusar, menjadi sangat marah. Mereka memerintahkan untuk menangkap kembali kedua orang ini. Sanhedrin melarang mereka bersaksi dan menyesah mereka. Tetapi murid-murid ini, para rasul ini setia kepada Tuhan. Mereka tetap ingin memberitakan Injil. Mereka tetap ingin lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu Sanhedrin berniat untuk membunuh mereka, untuk membinasakan mereka. Namun atas nasihat dari Gamaliel, kedua rasul ini dibebaskan. Lalu rasul-rasul menyambut penderitaan ini dengan sukacita dan setiap hari mereka mengajar dan memberitakan Injil baik di rumah-rumah maupun di bait Allah. Saudara, pelayanan yang dilakukan dengan sukacita dan dengan ketekunan ini disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Akibatnya, jumlah murid semakin bertambah, gereja Tuhan semakin bertumbuh dengan luar biasa. Kesaksian mereka tersebar di mana-mana. Saudara, ketika jumlah murid semakin bertambah, maka kebutuhan juga bertambah. Kebutuhan di dalam pelayanan, kebutuhan di dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, muncullah masalah di dalam gereja. Saudara, masalah apa yang muncul? Saya dikatakan di ayat yang pertama, pasal yang ke-6. Tadi kita baca di ayat yang pertama, sungut-sungut muncul di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani atau yang disebut juga sebagai Grecians. Saudara, mereka bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara, ini adalah problematika diakonia dan kebutuhan sosial. Oleh karena jumlah makin bertambah, maka kebutuhan juga bertambah. Dan menariknya di sini ada dua kelompok di dalam satu komunitas yang besar itu. Satu kelompok itu berbicara, yaitu orang Yahudi yang berbicara di dalam bahasa Yunani, atau yang disebut juga sebagai Hellenistic Jews. Dan lalu kelompok yang kedua adalah kelompok orang Yahudi yang masih bisa berbicara dalam bahasa Ibrani atau yang disebut sebagai Hebraic Jews. Saudara, dua kelompok ini kalau kita bandingkan di gereja kita mungkin itu perbandingannya agak mirip dengan misalnya kita, yaitu jemaat berbahasa Indonesia, tetapi kita mempunyai generasi kedua dan generasi yang ketiga. Di mana generasi-generasi ini mungkin sedikit sekali mampu berbicara dalam bahasa Indonesia atau tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kondisinya seperti itu. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah lama berada di sana dan kemungkinan besar generasi-generasi yang berikutnya mereka sudah tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka. Saudara-saudara, di tengah konteks yang demikian maka muncul masalah. Tetapi kemungkinan ini bukan karena kesengajaan, yaitu kelalaian dalam pelayanan diakonia terhadap janda-janda dari kelompok Hellenistic Jews ini. Saudara, kemungkinan ini disebabkan karena belum ada struktur organisasi atau struktur administrasi yang rapi. Gereja masih baru pada waktu itu, masih belum ada penataan-penataan yang terstruktur di dalamnya. Atau yang kedua, ini adalah karena faktor bahasa juga. Karena orang Yahudi yang berbahasa Yunani kemungkinan besar juga mengalami kesulitan di dalam berdialog atau berbicara dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Jadi dua hal ini yang menjadi masalah, bukan karena faktor kesengajaan. Tetapi saudara, kita di sini bisa melihat ada satu poin positif yang baik. Yaitu karena sungut-sungut ini atau yang disebut sebagai gongismos atau murmur, mereka menggerutu, bersungut-sungut. Ini bukan sesuatu yang akhirnya menjadi seperti
api di dalam semak yang akhirnya membakar atau menghancurkan. Tidak. Tetapi sungut-sungut ini adalah sesuatu yang akhirnya bisa disampaikan kepada para rasul. Dan kita melihat adanya satu sikap positif dari para pemimpin gereja pada waktu itu. Para rasul terbuka dan ada sikap menerima terhadap kebutuhan kelompok jemaat ini. Saudara, tetapi tidak semua gereja seperti itu. Kalau gereja mula-mula pada waktu itu terbuka, ada kebutuhan dari sekelompok jemaat, mereka mendengarkan dan melayani untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi mungkin gereja pada masa kini dengan berbagai kesibukannya, dengan berbagai kepentingannya, dengan berbagai dinamika golongan yang ada di dalamnya, tidak semuanya bisa memenuhi semua kebutuhan dari golongan-golongan jemaat. Dan kadang-kadang keterbatasan-keterbatasan seperti ini, itu yang membuat kekecewaan atau batu sandungan, baik untuk para pendatang maupun untuk jemaat yang ada beribadah di dalam gereja itu sendiri. Saudara, izinkan saya membagikan satu kesaksian nyata dari satu buku tulisan dari Lee Strobel yang berjudul The Case for Grace. Saudara, di dalam buku ini, di dalam salah satu babnya dikisahkan. Jadi ini adalah hasil penelitian atau hasil wawancara Lee Strobel dengan beberapa orang yang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, ada satu gereja di Amerika, satu mega church yang besar sekali, di mana biasanya setiap hari Minggu mereka menyediakan makanan gratis yang biasanya ditaruh di kafeteria, begitu, di kantin. Dan juga mereka menyediakan tempat-tempat untuk para tunawisma, orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka bisa mandi, bisa membersihkan diri mereka di sana. Nah, biasanya itu dibuka 1 kali dalam 1 minggu. Jadi ada di setiap minggu mereka punya kesempatan untuk itu. Jadi ketika hari Minggu sudah tiba, banyak tunawisma yang datang. Mereka yang tidak punya rumah, mereka yang terlantar, atau mereka yang ditinggalkan begitu saja oleh keluarga mereka dan tidak diterima kembali. Mereka ini datang ke gereja itu. Pertama untuk makan, karena ada disediakan makanan di sana. Yang kedua juga untuk mandi dan membersihkan diri mereka. Tetapi mereka tidak masuk beribadah ke dalamnya. Dan gereja ini tidak masalah dengan itu. Karena memang tujuannya mereka hanya ingin menolong masyarakat sekitar. Saudara, setiap minggu seperti itu. 1 minggu, 1 kali, ada seorang bapak tua yang kotor sekali bajunya. Dan dia bau sekali karena sudah berhari-hari dia tidak mandi. Dan dia lapar. Pagi itu dia datang ke gereja itu. Saudara, waktu dia datang pun, dia datang dengan tatapan yang hati-hati. Dia tidak ingin ada orang-orang yang dekat dengan dia. Karena dia merasa dia sendiri bau. Dia tidak nyaman dengan keberadaan dirinya. Dia sendiri tidak bisa menerima dirinya. Lalu dia makan. Nah, ketika dia mulai mendekati gereja itu, tiba-tiba ada seorang ibu yang keluar dari gereja itu. Ibu ini berkulit putih, dia bersih sekali, dia berpakaian dengan sangat rapi. Lalu dia mendekati bapak itu, dan dia memegang tangannya, dan tiba-tiba ibu itu memeluk bapak itu dan berkata, "Welcome to our church." Selamat datang di gereja kami. Saudara, pelukan adalah hal yang sebetulnya biasa, karena itu adalah ekspresi kasih. Tapi pelukan yang diberikan oleh seorang ibu dengan pakaian yang begitu bersih dan wangi, yang dari dalam gereja, diberikan kepada seorang bapak yang bau, yang sudah berhari-hari tidak mandi, tiba-tiba bapak itu merasa betul-betul tersentuh. Saudara, bapak itu menangis. Dia mau menarik diri, berkata kepada ibu itu, "Jangan peluk saya." Tetapi ibu itu dengan tulus memeluk dia. Dan berkata, "Selamat datang di gereja kami." Saudara, bapak itu terharu sekali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipeluk, diterima begitu rupa. Saudara, melalui kejadian yang seperti itu, ternyata bapak itu sebenarnya awalnya sangat tidak suka dengan gereja. Apalagi dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu sering menghakimi atau sering membeda-bedakan orang yang di luar gereja. "Ah, kamu orang berdosa. Ah, kamu orang yang tidak layak ikut beribadah. Ah, kamu orang yang tidak diterima di sini.
Bapak itu tidak suka dengan gereja sebetulnya. Tetapi karena dia butuh makan, dia butuh mandi, dia datang mendekati. Nah setelah peristiwa itu, setelah peristiwa dia merasakan dia dipeluk oleh ibu itu. Dia diterima apa adanya. Saudara, apa yang terjadi? Minggu berikutnya, dia datang, dia masuk ke dalam gereja itu. Dia duduk paling jauh, paling belakang. Dia tidak berani dekat-dekat, dia takut ditolak. Dia tidak bisa menerima tatapan dari orang-orang yang berpakaian bersih yang nanti akan menghakimi dirinya. Dia hanya diam saja. Tetapi dia merasa diterima oleh ibu itu. Dia terus mendengarkan firman Tuhan. Saudara, singkat cerita, dia mulai datang kepada Tuhan. Dan itu membuka hatinya untuk dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu sikap yang terbuka. Satu sikap yang menerima kebutuhan orang lain. Itu menjadi jembatan yang akhirnya membawa orang yang berada di luar datang kepada Tuhan Yesus. Tapi mungkin di tengah-tengah situasi pandemi ini, pelukan bukanlah satu hal yang bijaksana. Jabat tangan juga bukan hal yang bijaksana. Mungkin ada jemaat Tuhan yang berkata, Pak, kita tidak boleh menjabat, kita juga tidak boleh memeluk di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Betul Bapak Ibu. Tetapi poinnya tetap sama. Kita mungkin tidak bisa menjabat. Kita mungkin tidak bisa memeluk. Tapi bagaimana dengan satu pesan yang positif? Melalui WhatsApp kita, melalui teks yang kita kirim, itu bisa menguatkan sesama kita. Satu pesan yang positif. Mungkin juga ada satu ayat dari firman Tuhan yang insightful. Yang menguatkan kita. Ada sesuatu dari saat teduh kita. Seperti seolah-olah Tuhan menyentuh hati kita. Lalu kita teringat satu orang, saya juga mau berikan ayat ini kepada dia. Dia sedang bergumul dengan hal yang sama. Kita pasti bisa melakukannya. Atau mungkin satu doa yang menguatkan. Saudara, kapan terakhir kali kita menelpon seseorang atau mengirimkan teks kepada dia dan bertanya kepada dia, apa yang bisa saya doakan untuk kamu? Saudara, mari kita buka hati kita untuk menjangkau mereka yang berada di luar. Keterbukaan untuk menerima. Saudara, itu yang akhirnya bisa membawa orang-orang ini datang kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh gereja Tuhan di abad mula-mula, di abad yang pertama. Gereja Tuhan terbuka terhadap kebutuhan ini. Dan mereka memberikan satu solusi yang konkret. Saudara, apa solusi yang diberikan di tengah-tengah kebutuhan diakonia seperti yang dinyatakan di ayat yang pertama tadi? Maka di ayat yang kedua, di sana dikatakan para rasul berkata, mereka tidak merasa puas jika melalaikan firman Allah atau yang disebut sebagai ministry of the word demi melayani meja, ministry of the table. Saudara, para rasul berkata, kami harus fokus kepada doa dan firman. Tetapi pelayanan meja, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan itu juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu mereka berkata di ayat yang ketiga, pilihlah 7 saudara. 7 saudara yang betul-betul baik. Saudara, kita bisa melihat ketika para rasul ini memberikan saran atau memberikan solusi untuk memilih 7 saudara, maka ini sebetulnya adalah satu solusi administrasi mulai terbentuk. Satu delegasi mulai terbentuk untuk menunjang pelayanan yang lebih baik. Dan para rasul berkata, pilih 7 saudara dengan karakteristik sebagai berikut. Saudara, ada karakteristiknya di sana di ayat yang ketiga dikatakan. Saudara, karakteristik yang pertama atau syarat yang pertama, orang itu harus terkenal baik. Saudara, apa maksudnya terkenal baik? Apakah dia itu famous, begitu maksudnya ya? Ternyata bukan. Saudara, terkenal baik bukan karena terkenal dia misalnya dikenal oleh banyak orang karena misalnya dia sering posting di sosmed atau dia sering melakukan ini, melakukan itu, bukan. Tetapi terkenal baik di sini sebenarnya adalah dia punya reputasi yang baik. Karena karakternya baik. Dia dihormati karena karakternya. Karena kehidupannya. Ini adalah syarat yang pertama para rasul mengatakan. Syarat yang kedua atau karakteristik yang kedua, selain orang itu dikatakan terkenal baik, punya karakter yang baik, maka yang kedua dia harus penuh roh. Apa maksudnya penuh roh? Saudara, penuh roh maksudnya adalah dia hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Ada ketaatan di dalam hidupnya.
Ada buah roh yang nyata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya, bahkan sampai kepada penguasaan diri. Orang bisa melihat betul-betul bahwa dia hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan. Maka yang kedua ini disebut sebagai spiritualitas. Saudara, syarat yang ketiga, para rasul mengatakan, dia harus penuh hikmat. Saudara, apa maksudnya penuh hikmat? Penuh hikmat di sini bukan sekedar dia punya pengetahuan yang luas atau pengetahuan yang banyak. Tetapi hikmat itu adalah berbicara tentang bagaimana orang itu mampu menerapkan pengetahuannya yang banyak itu atau pengetahuan yang luas itu dalam situasi yang tepat. Sehingga menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kadang-kadang ada orang yang punya pengetahuan atau wawasan yang luas, malah terjebak pada kesombongan. Kadang-kadang ada orang yang punya wawasan yang luas atau pengetahuan yang luas, kadang-kadang terjebak pada egoisme. Jadi dilakukan untuk kepentingan diri. Saudara, yang dikatakan penuh hikmat adalah dia menggunakan seluruh pengetahuannya itu, dia bisa aplikasikan di saat yang tepat. Di momen yang tepat. Wah, orang ini butuh ini, orang ini butuh ini. Saya tahu jalan keluarnya. Dia bisa aplikasikan itu. Dan itu ada dampak konkret jadi berkat bagi orang lain. Saudara, itu yang disebut penuh hikmat. Jadi di sini kita bisa melihat tiga hal ini. Yaitu dia terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Saudara, ketiga karakteristik ini, para rasul katakan pilih 7 orang. Dan ini dilakukan supaya para rasul dapat memusatkan pikiran dan doa, pikiran dan hati mereka di dalam doa dan pelayanan firman. Sehingga mereka bisa tetap fokus untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Maka dipilihlah 7 orang yang memenuhi 3 karakteristik ini. Yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu para rasul dikatakan mendoakan mereka dan menumpangkan tangan ke atas mereka. Ini adalah satu simbol bahwa mereka masuk di dalam pelayanan diakonia itu. Saudara, 3 karakteristik. 3 syarat di dalam pelayanan. Terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Tapi saya percaya 3 hal ini itu juga bukan hanya berlaku di dalam pelayanan. Itu juga sebenarnya adalah karakteristik di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau kita punya karakter yang baik, terkenal baik. Tuhan mau kita punya spiritualitas yang baik, ketaatan, hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan juga mau kita penuh hikmat, pengetahuan kita bisa diterapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketiga karakteristik ini, itu yang menghadirkan kuasa Allah. Kuasa Allah yang bekerja dan memberikan dampak yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ada gambar di layar kaca. Di sana saya memberikan ada lingkaran, 3 lingkaran kecil yang terkait. Yaitu karakter, spiritualitas, dan juga ada wisdom di sana. 3 lingkaran kecil yang saling terkait, mereka tidak putus, terus-menerus mereka berputar. Jika ketiga lingkaran kecil ini saling terkait dan nyata di dalam kehidupan seseorang, maka lingkaran yang di tengah itu, yaitu power, kuasa, yang memberikan dampak di dalam hidup orang lain, itu akan muncul di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini berlaku di dalam setiap aspek hidup kita. Ada orang yang karakternya bagus, tetapi spiritualitasnya tidak bagus. Dia tidak memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Saudara, dia tidak memiliki dampak di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain karena tidak lengkap. Saudara, saya tunjukkan satu gambar di layar kaca. Itu adalah gambar handphone. Saudara, kalau kita lagi rapat, di tengah-tengah rapat, ya lagi asik-asiknya kita di tengah-tengah meeting, atau kita itu sedang di tengah-tengah telepon dan lain sebagainya, menerima telepon yang penting dengan gadget kita, dengan handphone kita, tiba-tiba low bat. Saudara, sebel sekali rasanya. Atau bagi para ibu,
Misalnya lagi di tengah-tengah kita melihat ada resep ya, atau lagi menonton satu video kesukaan kita, tiba-tiba lowbat. Wah, kita cepat-cepat yang kita cari itu adalah outlet. Kita cepat-cepat cari sumber power, kita colok supaya baterainya terisi lagi. Saudara, apapun gadget kita, baik yang $100 atau di bawah $100, sampai yang $1.000 atau di atas $1.000, tanpa power, no use, tidak ada gunanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Berapapun terkenalnya kita, berapapun kita punya segala sesuatu yang kita miliki, kita bisa berbangga diri. Tapi kalau tidak ada dampak, tidak ada power di dalam kehidupan kita, Tuhan katakan no use. Oleh karena itu kita betul-betul punya karakter yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita betul-betul punya spiritualitas di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita juga betul-betul punya wisdom. Sehingga segala pengetahuan itu kita bisa terapkan untuk kebaikan sesama. Saudara, orang yang memenuhi 3 kriteria ini, dia akan diperjuangkan di dalam masyarakat. Karena dia memiliki dampak yang besar sekali. Begitu juga di dalam company. Dia pasti diperjuangkan. Karena dia bukan hanya memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain. Dampak dari keberadaannya besar sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu juga dengan para pelayan atau 7 orang di gereja mula-mula itu. Mereka memberi dampak pelayanan yang besar sekali. Apa dampaknya? Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, kehidupan gereja yang berpengaruh itu memiliki dampak yang konkret dalam kehidupan. Saudara dikatakan yang pertama, firman Allah makin tersebar. Firman Allah makin tersebar. Bukan karena orang ini berkhotbah, bukan semata-mata karena orang ini hanya berbicara, tetapi firman Allah itu tersebar karena orang melihat Allah hadir di dalam kehidupannya. Orang merasakan betul-betul bahwa firman yang disampaikan itu sejalan dan selaras dengan kehidupannya. Saudara, itu power yang besar sekali. Yang kedua, pertambahan jumlah murid. Nah, dikatakan bukan cuma pertumbuhan dalam arti murid-murid ini semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan Yesus, tetapi pertambahan. Artinya jumlah murid itu makin lama makin banyak. Dan saudara dikatakan bukan pertambahan visitors, bukan pertambahan orang yang datang berkunjung, tetapi pertambahan murid, yaitu orang-orang yang committed untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga dampaknya di sana dikatakan mereka membawa jiwa kepada Kristus. Sejumlah besar imam menjadi percaya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan yang ada powernya, ada kuasa Tuhan di dalamnya, itu punya dampak yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang ditunjukkan di layar kaca, saudara tentu familiar mungkin ya dengan satu buku yang berjudul The Case for Christ yang ditulis oleh Lee Strobel. Mungkin ada di antara kita atau cukup banyak di antara kita yang cukup familiar dengan buku ini atau dengan nama dari penulisnya, Lee Strobel. Saudara, Lee Strobel ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang jurnalis yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Buku ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tetapi yang menarik di dalam buku ini adalah satu kisah di mana Lee Strobel itu yang awalnya adalah seorang ateis, lalu diceritakan bagaimana dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, Lee Strobel ini bukan seorang ateis yang biasa-biasa saja. Dia adalah seorang ateis yang cerdas sekali. Dia adalah seorang ateis yang sungguh-sungguh, begitu ya. Saya katakan ateis yang sungguh-sungguh. Maksudnya dia adalah seorang ateis yang benar-benar dia itu berpegang pada keyakinannya. Dia merasa iman Kristen dan juga agama-agama yang lain itu sebenarnya itu adalah manipulasi. Manipulasi yang membuat orang-orang yang lemah hatinya, yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan maksimal, jadi mudah diperdaya. Kira-kira begitu menurut Lee Strobel di awal-awal kehidupannya. Dan Lee Strobel ini adalah seorang jurnalis yang hebat sekali. Dia adalah jurnalis yang handal dari Chicago Tribune. Dan ini adalah surat kabar yang mempunyai reputasi yang sangat baik di Amerika pada waktu itu. Jadi Lee Strobel ini dia menulis, dia mengumpulkan fakta, dia tidak sembarangan.
mengambil kesimpulan bahwa menurut dia yang paling benar itu adalah tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu memang tidak ada, begitu. Nah saudara, tetapi di dalam buku ini yang akhirnya ditayangkan menjadi sebuah film, nah menarik sekali dikisahkan bagaimana kehidupan Lee Strobel. Nah saudara, di layar kaca Anda bisa melihat itu ada foto Lee Strobel. Nah ini bukan foto aslinya ya, ini adalah foto dari aktor yang memerankan. Jadi ada Lee Strobel, lalu juga ada istrinya Leslie, dan anak mereka yang masih kecil. Leslie sedang mengandung anak yang kedua, dan anak mereka yang masih kecil yaitu Ellie. Saudara, ini adalah settingnya di mana Lee Strobel, karena dia adalah seorang yang sangat rajin dan berdedikasi di dalam pekerjaannya, maka dia mendapatkan promosi. Promosi di dalam pekerjaannya dan juga reward yang besar. Mereka senang sekali dan mereka ingin melakukan celebration pada waktu itu. Maka ketika mereka melakukan celebration bersama-sama, Lee mengajak istrinya dan anaknya pergi ke restoran. Saudara, mereka masuk ke dalam restoran, mereka memesan makanan, ada spaghetti, ada sausage, ya, ada macam-macam di situ. Lalu mereka ngobrol. Ya. Leslie berkata dia senang sekali, dia bangga kepada suaminya yang berdedikasi, yang bekerja keras untuk keluarga. Begitu juga Lee mengungkapkan dia sendiri juga bangga dengan dirinya, dengan segala sesuatu yang dicapai. Ini adalah hasil dari kerja keras selama ini. Tapi anaknya Ellie ternyata kelihatannya sudah kenyang, dia tidak mau makan lagi, dan dia meminta izin, dia mau beli permen. Nah, saudara, ada semacam vending machine begitu ya, yang kalau dimasukkan koin di sana, dipencet, lalu bisa ada permen keluar. Nah, permennya di Amerika besar-besar begitu ya, sebesar ini kira-kira begitu. Jadi diambil permennya begitu, lalu namanya anak kecil, dia tidak gigit sedikit-sedikit, dia langsung masukkan aja ke mulutnya begitu. Dan lalu ini si Lee dan istrinya lagi ngobrol-ngobrol santai. Lalu si anak kecil ini, Ali datang mendekati. Dia mendekati, ketika dia datang mendekati ke Lee, dia mendekati dengan muka yang pucat sekali. Muka yang pucat, lalu ditanya, kenapa kamu? Dia, seperti tidak bisa ngomong. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dia choking. Ketelak permen. Waduh, ini jadi Lee dengan istrinya, bapak ibu ini panik sekali. Dia tepok-tepok, ya biasa ditepok-tepok bagian belakang, ini biar keluar. Lalu dibuka mulut mau diambil permennya, ternyata tidak kelihatan. Oh, dia terus makin lama makin pucat, dia tidak bisa nafas. Jadi Lee panik sekali dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di restoran itu, semuanya juga mulai panik. Panggil ambulan. Tolong selamatkan anak saya hampir mati, ini bagaimana? Saudara, ada satu orang ibu di restoran itu yang juga sedang makan. Lalu tiba-tiba ibu itu datang mendekat dan dengan cepat dia berkata, coba saya lihat, berikan kepada saya. Lalu si ibu ini yang bernama Alfie Davis, dia mengangkat Ellie, lalu ditengkurapkan gitu, lalu seperti ditekan pelan-pelan atau diurut bagian belakangnya. Lalu mereka terus memohon supaya bisa keluar itu permennya, gitu ya. Sudah pelan-pelan dilakukan, akhirnya permen itu dimuntahkan, plok begitu. Wah, semuanya lega sekali rasanya. Dan Ellie bisa menghirup udara, dia bisa bernafas lagi, dia batuk, begitu. Wah, semuanya senang sekali, semuanya bersyukur. Apalagi Leslie, dia langsung memeluk anak itu. Dan Leslie, si ibu ini berkata kepada Alfie Davis, sang ibu yang tadi menolong. Dia berkata, aduh terima kasih sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada kamu. Lalu si Alfie Davis berkata, tidak apa-apa. Saya seorang nurse, saya seorang perawat, saya biasa menangani itu. Aduh, terima kasih. Lalu Leslie berkata satu kalimat. We are so lucky you are here. Lalu tiba-tiba Alfie Davis diam dan dia berkata, it is not luck. Lalu Leslie bertanya, why not luck? We are so lucky. Lalu Alfie Davis berkata, it is not luck. It is Jesus. Mereka semua terdiam. Mereka tidak mengerti apa maksudnya, apalagi karena mereka adalah keluarga ateis. Apa maksudnya it's Jesus? Lalu si Alfie Davis itu berkata, kamu tahu
Saya sebetulnya tidak mau makan di restoran ini bersama dengan suami saya awalnya. Saya ingin makan di tempat yang lain. Ketika kami sedang jalan di depan tadi, saya merasa seperti ada satu dorongan. Seperti Tuhan mendorong saya untuk masuk ke dalam restoran ini dan makan di sini. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya sebenarnya ingin makan di tempat lain. Tapi karena dorongan itu begitu kuat di hati saya, akhirnya saya masuk juga. Dan saya duduk di sana bersama dengan suami saya. Dan ketika kami sedang makan, maka terjadilah peristiwa Ali yang ketelak tadi. Dan saya baru mengerti setelah semua itu terjadi. Tuhan mau saya menolong anak itu. Itulah sebabnya saya katakan, itu bukan luck. Itu adalah Tuhan Yesus yang memimpin. Ada divine appointment di sana. Tetapi Lee dan keluarganya, Lee dan keluarganya itu tidak mengerti tentang hal itu. Saudara, peristiwa itu adalah peristiwa yang sebentar. Peristiwa yang sederhana. Tetapi bagi Leslie, bagi istri dari Lee Strobel ini ya, itu bukan peristiwa yang sederhana. Dia membayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada Alfie Davis pada waktu itu. Anaknya bisa mati. Jadi dia terus memikirkan. Nah, setelah mereka bertukar nomor telepon dengan Alfie Davis, lalu sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, Leslie ini membuatkan makanan sebagai ungkapan terima kasih. Dia datang ke rumah Alfie Davis dan mengatakan terima kasih. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Lalu Leslie ini semakin tertarik. Sebenarnya siapa sih Yesus itu? Gitu. Lalu Alfie Davis bercerita dengan sederhana sekali ceritanya tentang Yesus. Dia mulai bercerita tentang Yesus yang penuh kasih. Yesus yang memperhatikan, Yesus yang adalah Tuhan. Sederhana sekali. Dan tidak berharap Leslie itu tiba-tiba langsung percaya dan menerima seperti itu. Tapi Leslie ini penasaran. Karena suaminya bilang tidak ada Tuhan. Tapi kenyataan hidupnya mengatakan ini bukan kebetulan. Sebab kalau ini cuma kebetulan, kalau dia tidak ada, Alfie Davis tidak ada, anak ini mati. Tetapi karena dia ada, padahal tadi dikatakan dia mau pergi ke tempat lain. Tapi ternyata dia ada di situ. Ini bukan kebetulan menurut dia begitu. Pasti ada sesuatu yang lain. Lalu Alfie Davis berkata, kalau kamu penasaran tentang hal itu, kau bisa datang ke gereja saya dan bertemu dengan Bapak Pendeta. Mungkin kamu bisa tanya-tanya di sana. Lalu akhirnya dia ragu-ragu. Sebab kalau datang ke gereja, waduh nanti ketahuan suaminya marah. Tapi dia datang akhirnya satu kali. Dia hanya mendengarkan khotbah puji-pujian, simple sekali. Dia datang 2 kali, datang 3 kali. Akhirnya semakin lama dia semakin penasaran. Dia semakin merasakan bahwa yang namanya Yesus ini, kok itu benar-benar seperti real. Seperti dia itu ada, dia itu konkret begitu. Dia bukan isapan jempol, bukan seperti yang suaminya bilang seperti itu. Tapi dia masih takut. Bagaimana kalau suaminya tahu? Bagaimana kalau dia dinilai bodoh dan lain sebagainya? Tapi ibu saudara, akhirnya singkat cerita, dia memendam itu. Tapi akhirnya dia tidak tahan. Akhirnya ada momen di mana dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dibaptis. Sudah luar biasa, satu perubahan yang merubah diri Leslie. Dan satu perubahan juga terjadi di dalam diri Lee suaminya. Yaitu apa? Suaminya marah sekali. Ngamuk sekali waktu dia tahu. Dia berkata, kamu ini macam apa? Istri macam apa? Kamu tidak tahu bahwa selama ini kita itu sudah benar-benar meyakini bahwa yang paling tepat itu adalah ateisme. Tidak ada Tuhan, kamu cuma dibodoh-bodohi sama temanmu itu. Dan Lee itu merasa seperti ditinggalkan, diduakan. Sekarang komunikasi mereka sering tidak nyambung, saudara. Dan Lee berkata, kamu jadi sekarang lebih sayang sama Yesus daripada sama saya. Aduh, kamu sudah tidak lagi sayang sama saya. Wah, saudara, rumah tangga mereka jadi susah sekali. Tapi Lee itu sayang sekali pada istrinya. Karena dia sayang, maka dia dalam hatinya, dia bertekad. Dia akan gunakan seluruh kekuatannya, yaitu kemampuan jurnalismenya, untuk membuktikan melalui riset, bahwa benar-benar yang dipercaya sama istrinya ini, itu bohong, itu omong kosong. Maka mulailah dia melakukan investigasi. Dia meneliti semuanya, dia meneliti teks-teksnya, dia meneliti sumber-sumbernya. Dia ingin membuktikan bahwa ini benar-benar adalah kebohongan. Dan semua hasil dari penelitiannya itu berbulan-bulan dia lakukan. Dia tulis semua hasilnya dengan tujuan setelah dia bisa membuktikan bahwa
iman Kristen ini adalah bohong, dia akan publikasikan di Chicago Tribune itu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa. Jadi dia terus siang malam, diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Sampai akhirnya di penghujung dari penelitiannya itu, dia benar-benar tidak sanggup. Dia melihat semua bukti yang dia teliti tentang iman Kristen. Seluruhnya begitu solid, begitu kuat, begitu luar biasa. Dan dia merasakan cinta kasih dari istrinya ini makin lama makin besar. Dimarahi bukannya dia malah menjauh, dia malah mendekat. Istrinya ini malah makin mengasihinya. Istrinya ini malah makin mendoakan dia. Saudara, Lee, seorang ateis yang begitu cerdas, begitu keras hati itu, akhirnya dia takluk di hadapan Tuhan. Dia berkata, benar, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Benar, Yesus itu adalah Tuhan. Dan dengan air mata dia datang kepada istrinya. Dan dengan sedikit rasa malu juga dia berkata, bolehkah saya juga mau mengikut percaya kepada apa yang kamu percayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini adalah foto Lee bersama dengan Leslie. Ini adalah foto yang realnya, ya. Yang di sebelah sini adalah Lee dan ini adalah Leslie. Mereka dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Menulis buku, melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ini adalah satu kehidupan yang konkret. Nah, yang saya mau fokuskan bukan kepada Lee-nya. Tetapi yang ingin saya fokuskan adalah ini semua tidak akan terjadi kalau tidak ada satu ketaatan sederhana dari Alfie Davis. Sudah satu ketaatan sederhana dari seorang suster, seorang nurse yang tidak tahu apa-apa pada hari itu. Dia juga tidak mau makan di restoran itu sebetulnya. Tapi karena dia merasa Tuhan pimpin ke situ dan dia hanya taat, dia duduk saja bersama dengan suaminya, dia makan. Lalu ada orang yang butuh ditolong, dia tolong. Saudara, melalui ketaatan yang sederhana itu bergulir terus waktu sampai akhirnya berkat Tuhan berlipat kali ganda bagi banyak orang, bagi kehidupan Lee, bagi kehidupan Leslie, bagi kehidupan seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketaatan yang sederhana. Kadang kita tidak tahu ada apa di depan. Tapi ketika kita melangkah mengikuti Tuhan, itu betul-betul bisa memberikan satu dampak yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini ingin mengingatkan kita. Ketika Allah hendak mengubah masalah menjadi berkat, seringkali Dia meletakkan solusinya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin itu adalah sebuah hati yang menyambut sesama. Mungkin itu adalah sebuah kehidupan yang berdampak dari karakter kita, spiritualitas kita, hikmat yang Tuhan berikan. Atau sebuah ketaatan yang sederhana. Jemaat Tuhan, mari kita miliki satu kehidupan yang terus-menerus melakukan hal ini tanpa pamrih, tanpa mengambil balasan, tapi dengan setia dan dengan taat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita masuk di dalam doa, kita merenungkan kebenaran firman ini. Mari kita berdoa.